Satu, dua, tiga. Itu tabung Pak, kita ambil di mana? Saya beli pertama Pak. Beli, iya. Kemudian kalau itu nih kutukar lagi kutukar lagi di Semogalaris. Di mana itu? Di kabupaten mana Pak? Pulau Ali. Polman ya? Iya, iya Pak. Kecamatan Polowali. Bapak beli berapa di sana? 125. 25.000. Iya. Terus Bapak bawa dari Polowali. Iya, iya. Nah, terus sampai di Mamasa, Saya jual 30 Pak. Bapak jual 30. Iya. Nah, terus pengecer yang tempatnya Bapak jual 30, jual berapa dia? Indah Kutan Bapak. Sini Pak, sini. Iya, Jadi dari Bapak ini 30.000, setelah dibawa dari Polowali, Bapak jual berapa? 35 ya? Iya. Oh iya. Apa ya? Tapi ini dari Polowali Pak ya? Iya, iya, iya. Itu Semogalaris pangkalan itu Pak. Toko tidak Kutan ya toko. Yang di Toko. tempat ambil begini juga. Oh, toko campuran dia. Di mana di itu? Alamatnya di mana? Pas dalam poros itu Pak, dekat sebelah kemarinnya BRI. Dalam poros. Jalan Poros dekat Bank BRI. Iya. Oh iya. Baik Pak ya, terima kasih Pak. Nanti saya kasih Jadi kembali. itu tabungnya saya kembali. Nanti saya kasih Atau kembali. bagaimana? Atau saya lanjutkan jual? Atau bagaimana? Tidak boleh Bapak menjual. Yang boleh menjual itu pangkalan. Oh gitu. Ya. Mengapa sehingga timbul polemik, permasalahan? Karena tabung itu adalah tabung subsidi. Berarti cara pembagiannya pakai kupon. Iya, Bang, kupon kakak KTP. Kakak KTP. Iya, untuk wilayah Buntu Buda. Berarti hanya untuk desa Buntu Buda saja. Iya, Berapa kita jual satu tabung? ya, 18 ini Pak. 18.500 ya. Ya harus Sesuai dengan head Pak ya. Iya, Satu orang dapat berapa Pak? satu. Itu pun seminggu sekali. Oh seminggu sekali. Ya, dulu waktu belum Pak. Dulu waktu belum banyak pendaftar, saya Iya. kasihnya mereka biasa 4 sampai 5 hari. Cuman karena terlalu banyak pendaftar sekarang Pak, apalagi sekarang Iya, iya. saya backupnya ini Buntu Buda terlalu luas kan. Sampai di Mambulingin Pak. GoPro saya semua. Jadi saya tidak tahu juga pembagiannya dengan kami dengan Bapak Yeni, saya tidak tahu bagaimana ini anunya. Karena kalau dibilang wilayah Buntu Buda kan ini Kalau luas tadi sekali. di sana ada 4 dusun. Iya. Jadi dia dibagi 4 dusun. Dia bagi nih hari Selasa dusun ini, hari Rabu dusun ini, hari Kamis dusun ini. Oh, Dia kalau saya lihat tadi di sana. kalau saya tidak Pak, saya Dilayani saja. layani, tapi ya ada kan daftarnya masing-masing itu setiap minggu. Jadi saya lihat daftarnya untuk minggu yang lalu, kalau betul dia datang minggu lalu, saya kasih minggu ini lagi. Kalau umpamanya kecepatan begitu saya tidak kasih, karena saya bilang ini terlalu banyak pendaftar ini. Berarti hanya satu ya. Berarti Satu kakak. ada tidak pernah. Ya, memang banyak yang minta Pak, cuma saya bilang ya saya layani rumah tangga di sini karena itu panggilan dari Pertamina kan, Ya. yang pernah ada suratnya itu yang diteruskan kepada kami pangkalan, ya harus mekanismenya seperti itu. Itu sudah betul Pak. Jadi dalam aturannya itu Pak, Iya. tidak ada istilah pengecer. Jadi istilah pengecer itu tidak dikenal. Iya. Untuk regulasinya ujungnya ini tabung subsidi 3 kilo itu di pangkalan. Iya. Jadi itu dibagikan merata kepada masyarakat. Jadi kalau ada yang mengatakan pengecer apa itu tidak dikenal, itu tidak boleh dan itu melanggar. Iya. Jadi mohon untuk tidak dibagikan kepada yang namanya pengecer karena Oh, itu iya. tidak dikenal. Kalau menurut Bapak ini kan ada beberapa penjual di luar ini yang menamakan dirinya pengecer. Iya. Itu sampai 35.000 sampai 30. Kita tidak Dibeli di mana Ibu? Jual Diambil di Polowali, ambil sendiri atau ada yang bawakan? ambil sendiri Ambil sendiri ya. Berapa diambilkan? 175 Harganya per tabung. 175 Satu tabung. 175 satu tabung sama itu Ya, berapa dijualkan satu tabung dengan isinya? Ditukarnya dengan ya, 25. Berarti ambil sendiri di Polowali. Di toko mana itu? Pangkalan juga di Polowali. tidak di pinggir jalan ambil satu-satu. Kalau lewat dari Wono ada satu ya aku beli lagi sampai Itu cukup. itu di toko atau pengecer atau Dijual
jual-jual begini. Oh, pengecat juga tempatnya ambil. Iya. Berapa diambil kan? 25. 25. Dibawa ke sini harga 30. 30. Jadi untuk kedepannya jangan lagi ambil di sana. Boleh ambil di sana, tapi harga sesuai dengan head di Mamasa 18.500. Ya. Jadi kedepannya jangan lagi ambil di sana. Ibu tidak bisa menjual tabung gas LPG 3 kg yang bersubsidi itu, karena itu subsidi pemerintah. Itu untuk masyarakat miskin. Ada pangkalannya yang khusus menjual tabung itu ya Ibu. Di jalan mana itu di Polewali? Jalan poros. Jalan Poros mana? Wono ke Berapa jualnya? Dapat berapa? 30 ya? bisa selalu 30. Tidak saya ada. Bagaimana cara penyalurannya ini? Ya, masyarakat dapat berapa ketika ini? Satu orang? Iya. Pakai apa datang ini? Pakai KTP? KTP ya? Jadi begini Bu ya. Ini agar dibagi dengan rata ya. Semua masyarakat dilayani. Kemudian harganya harus 18.500. Oh, enggak boleh. PNS tidak boleh ya? Ya. Nanti kalau ada PNS marah-marah bisa hubungi kami, nanti kami memberi penjelasan ya. Tapi setiap hari habis. Ya, ada 2 hari Oh, masih ada? 30 masih lagi. Jadi ini kalau masih ada Bu, kalau masih ada masyarakat yang membutuhkan, Iya. dilayani Bu ya? Iya. Ngecer. Kalau tabung yang masuk dari tempat lain bagaimana Pak tindakannya? Untuk tabung-tabung yang masuk dari kabupaten lain berdasarkan informasi, tentu kita akan lakukan penyelidikan. Karena apapun alasannya tabung ini bersubsidi. Dan bersubsidi headnya itu 18.500 untuk Kabupaten Mamasa. Nah, bahkan ada yang menjual sampai 30.000 dan 35.000. Nah, ini akan kita lakukan penyelidikan untuk proses selanjutnya. Penindakan bagi kios-kios yang menjual di atas dari harga 18.000 tadi Pak, seperti apa mungkin? Kalau untuk sementara, langkah awal yang kami sampaikan untuk kios-kios atau yang menamakan dirinya pengecer, itu kami himbau untuk tidak melakukan penjualan lagi. Karena itu dalam aturannya mereka tidak berhak untuk menjual. Tidak dikenal dalam penjualan tabung ini adalah pengecer. Terakhir regulasinya itu untuk tabung 3 kilo itu di pangkalan. Dari pangkalan dibagikan kepada masyarakat. Nah, pengecer-pengecer inilah yang biasanya menaikkan harga untuk memperoleh keuntungan karena alasan mereka dia juga membeli dengan harga mahal, makanya menjual harga mahal. Untuk langkah awal kami peringatkan untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Apabila dia melakukan kembali, tentu kita akan melakukan proses selanjutnya. Kami melakukan peneguran, himbauan karena yang mereka jual itu hanya sekitar 10 sampai 15. Bahkan ada yang hanya menjual 3 atau 4 tabung. Untuk sementara demikian. Ini tabungnya ada berapa ini? Per 15 ya? Ibu bukan pangkalan ya? Bukan ya? Terus siapa? Ibu ini dapat isi tabung ini dari mana ini? Dari penjual sayur, Pak. Jual sayur? Iya. Ini dari mana ini? Pinrang. Dari Pinrang. Kemudian ini dari mana ini? Dari Polman. Berarti ibu ngambilnya bukan di pangkalan
pangkalan Mamasa? Bukan. Bukan. Kadang-kadang ke pangkalan juga, tapi seminggu sekali Pak dapatnya. Berapa dapatnya dari pangkalan? Satu minggu sekali, dapat satu. Terus kalau ini dari Pak Gandeng, berarti pedagang dari Polman ya? Iya. Berapa ibu belikan? Ada 28. 28. Heeh. Jadi ibu jual berapa kalau di sini? Kalau saudara 30, kalau teman yang lain-lainnya ada 35. 5 ya? Oke ya. Jadi sekali lagi Bu ya, tabung yang ada di Mamasa itu seharusnya itu 18.500. Itu headnya, Iya. harga eceran tertinggi. Dan regulasinya itu Bu, jualnya itu di pangkalan. Jadi kalau ibu mau ngecer ya harus berupa pangkalan. Jadi ibu tidak boleh jual dengan mengecer karena tentu harganya kan lebih Naik, tinggi iya. karena ibu kan belinya juga mahal, Mahal ya. iya. Malah Jadi, tidak dapat lagi kadang-kadang di pangkalan. makanya jadi saran saya ibu jangan jualan ya. Oh iya. Nanti kalau mau ibu bisnis tabung ya mungkin bagusnya ngurus pangkalan. Nggak bisa jual ya. Ini disimpan dulu ya. Oke. Berapa ini? Berapa ini? Berapa banyak ibu diambil di sana? Pangkalan mana? Pangkalan mana? Yang lain waktu. Oh, ini Palasa. Ini Palasa ya. Jadi ibu, coba catat namanya ibunya. Ibu jualnya 25. Kalau ibu beli di pangkalan, ibu beli di pangkalan berapa? 18.500. Kok ibu bisa dapat banyak di sana? Berarti kalau ada sisa, ibu ambil. Kenapa ibu bisa jual? Jadi ibu nggak boleh jual lebih dari 18.500. Ya, regulasinya untuk tabung 3 kilo itu di pangkalan ibu. Kenapa ada namanya head? Karena itu harga eceran tertinggi. Itu yang berlaku di khususnya kota Kabupaten Mamasa 18.500. Ibu kalau jual 25.000, jadi ini apakah ini mau dikembalikan ke pangkalan atau ibu pakai sendiri? Jangan dijual. Tidak boleh dijual lebih dari 18.500. Ibu kalau mau jual 18.500. Ya. Ini silakan diambil. Jangan dijual. Kalau tidak saya ambil. Ya. Ambil. Ya. Jangan lagi ini pertama dan terakhir ibu ya peringatan yang kami berikan. Tidak ada lagi seperti itu. Ya. Pangkalannya ini Palasa ya. Nanti saya tegur di sana Bu. Tidak boleh itu. Jadi biar sisa tetap harus di sana karena harus dijual 18.500. Kalau ibu mau jual boleh tapi 18.500. Iya, tapi kan tidak mungkin karena ibu kan belinya tidak ada untung. Baik, menyikapi situasi yang berkembang sekarang, ada beberapa informasi yang masuk. Tentu atas perintah pimpinan Kapolres kami melaksanakan pengecekan dan pemeriksaan ke beberapa pangkalan dan juga ada kios atau yang menamakan dirinya pengecer yang menjual tabung 3 kilo, tabung subsidi 3 kilo. Nah, dari hasil pengecekan dan pemeriksaan yang kami lakukan, memang untuk di pangkalan itu masih tetap menjual dengan harga 18.500 sesuai dengan head. Tetapi ada beberapa tempat, ada kios yang kami temukan, memang dia menjual sampai dengan harga 30, bahkan ada 35.000. Nah, setelah kami interview, kita tanyakan, ternyata sebagian besar mereka itu memperoleh tabung dari kabupaten lain. Jadi dia membeli dari pedagang, dari
yang membawa sayuran yang biasa dikenal dengan Pak Gandeng, kadang juga yang membawa mobil truk itu mengikutkan beberapa tabung. Nah, menurut mereka dia membelinya seharga ada yang 27.000, 28.000, bahkan 30.000. Kemudian dijual kembali dengan harga 30, 35. Nah, seperti itu. Jadi kami beberapa tempat kami mendapati dengan harga seperti itu. Pak, ada mungkin penjual yang mengambil di pangkalan, Pak? Iya. Kalau untuk mengambil di pangkalan, dari beberapa pangkalan yang kami temui, rata-rata mengambil satu setiap, karena itu hampir saja tidak cukup. Karena rata-rata menurut keterangan dari pangkalan, pasokan untuk tabung 3 kilo untuk Kabupaten Mamasa itu cukup terbatas. Jadi hampir-hampir masyarakat ini bisa diberikan satu tabung untuk 4 hari bahkan 5 hari. Nah, kadang juga ada yang di pangkalan yang tersisa seperti yang kami temukan tadi, itu diambil oleh kios-kios. Nah, untuk itu tentu kami akan melaporkan kepada agennya, tentu akan menghimbau untuk tidak, meskipun tersisa di pangkalan, itu tetap harus dijual di pangkalan. Tidak boleh diberikan kepada penjual atau yang menamakan dirinya mereka pengecer. Kalau tabung yang masuk dari tempat lain bagaimana Pak tindakannya? Untuk tabung-tabung yang masuk dari kabupaten lain, berdasarkan informasi, tentu kita akan lakukan penyelidikan. Karena apapun alasannya, tabung ini bersubsidi. Dan bersubsidi, headnya itu 18.500 untuk Kabupaten Mamasa. Nah, bahkan ada yang menjual sampai 30.000 dan 35.000. Nah, ini akan kita lakukan penyelidikan untuk proses selanjutnya. Penindakan bagi kios-kios yang menjual di atas dari harga 18.000 tadi, Pak, seperti apa mungkin? Kalau untuk sementara, langkah awal yang kami sampaikan, untuk kios-kios atau yang menamakan dirinya pengecer, itu kami himbau untuk tidak melakukan penjualan lagi. Karena itu dalam aturannya, mereka tidak berhak untuk menjual. Tidak dikenal dalam penjualan tabung ini adalah pengecer. Terakhir regulasinya itu untuk tabung 3 kilo itu di pangkalan. Dari pangkalan dibagikan kepada masyarakat. Nah, pengecer-pengecer inilah yang biasanya menaikkan harga untuk memperoleh keuntungan, karena alasan mereka dia juga membeli dengan harga mahal, makanya menjual dengan harga mahal. Untuk langkah awal kami peringatkan untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Apabila dia melakukan kembali, tentu kita akan melakukan proses selanjutnya. Kami melakukan peneguran, himbauan, karena yang mereka jual itu hanya sekitar 10 sampai 15. Bahkan ada yang hanya menjual 3 atau 4 tabung. Untuk sementara demikian.